Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ya saya Rizko Devijaya. Kali ini kita akan membahas soal terkait ujian akhir semester, yaitu Keuangan Publik tahun 2020 ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas terkait pilihan gandanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini soalnya jenis hibah yang berbeda mempengaruhi insentif dengan berbagai cara. Misalnya, nah untuk poin A, matching grants mengubah batasan anggaran berlaku seperti subsidi. Kemudian poin B, block grant mengubah batasan anggaran berlaku untuk meningkatkan pengeluaran. Kemudian untuk poin C, conditional block grant mengubah batasan anggaran berlaku sebagai hibah. Kemudian poin D yaitu semuanya benar. Nah, jawaban yang tepat yaitu A ya teman-teman. Matching grants mengubah batasan anggaran berlaku seperti subsidi. Nah, jadi matching grant sendiri adalah salah satu jenis hibah yang digunakan pemerintah untuk memberikan hibah ke negara bagian, yang mana hibah tersebut itu sesuai jumlahnya dan alokasinya untuk keperluan penyediaan barang publik di daerah tersebut. Nah, jadi matching grant sendiri itu mengubah batasan anggaran berlaku seperti subsidi. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, alasan pemerintah terlibat dalam bidang pendidikan adalah untuk poin A, eksternalitas positif pendidikan, kemudian untuk poin B, kegagalan pasar dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kemudian untuk poin C, agar sekolah negeri bersaing dengan swasta, kemudian untuk poin D, yaitu private marginal benefit lebih besar daripada social marginal benefit. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini, alasan pemerintah yang tepat karena mengapa perlu terlibat dalam bidang pendidikan, yaitu A ya teman-teman, karena adanya eksternalitas positif dari pendidikan itu sendiri gitu. Nah, artinya pendidikan itu membawa beberapa dampak positif gitu ya. Nah, contoh dari eksternalitas positifnya yaitu di sini terkait ini ya, ada produktivitas, kemudian dan juga kewarganegaraan gitu ya teman-teman. Jadi apabila produktivitas sendiri itu nanti akan menimbulkan di sini menimbulkan manfaat sosial ya. Ada dua cara, yaitu yang pertama spillover ke pekerja lain, kemudian juga ada pajak. Nah, untuk spillover ke pekerja lain itu produktivitas seseorang itu dapat meningkatkan produktivitas rekan kerjanya gitu. Kemudian untuk yang pajak, apabila produktivitas seseorang itu tinggi, maka gajinya akan tinggi. Nah, dengan demikian maka pajaknya juga tentunya akan tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pajak gitu apabila produktivitas seseorang itu bagus gitu. Nah, terus eksternalitas lainnya lagi yaitu terkait kewarganegaraan di sini. Nah, jadi pendidikan itu membuat orang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Akibatnya, nantinya warga negara tersebut akan berpartisipasi lebih besar dalam demokrasi, kemudian juga akan mengurangi kriminalitas gitu ya di negara tersebut gitu. Nah, jadi itu eksternalitas positif dari pendidikan. Kemudian yang ketiga, salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal adalah pemerintah pusat memberikan conditional block grant kepada pemerintah daerah. Di bawah ini yang merupakan contoh dari conditional block grant adalah, nah yang A terdapat DBH pajak, kemudian yang B DBH non pajak atau SDA, kemudian yang C yaitu DAK, dan yang D yaitu DAU. Nah, jawaban yang tepat yaitu C ya teman-teman, yaitu dana alokasi khusus. Nah, konsepnya jenis transfer sendiri atau grant ya terdapat dua jenis teman-teman, yaitu transfer tanpa syarat dan transfer dengan syarat. Nah, untuk transfer tanpa syarat yaitu matching grant dan juga block grant gitu. Nah, kemudian untuk transfer dengan syarat yaitu conditional block grant. Nah, artinya tanpa syarat itu pemerintah daerah bisa menggunakannya tanpa harus diarahkan gitu ya oleh pemerintah pusatnya gitu. Nah, tapi apabila transfernya itu dengan syarat, yaitu seperti conditional block grant, itu penggunaannya sudah ditetapkan gitu untuk pemerintah pusatnya. Jadi pemerintah pusat sudah menginstruksikan misalkan dana ini digunakan untuk kebutuhan apa gitu, jadi sudah ditentukan. Nah, contoh dari conditional block grant sendiri yaitu dana alokasi khusus gitu ya. Nah, dana alokasi khusus ini itu pemerintah sudah mengalokasikan dana ini untuk pemerintah daerah tertentu dengan tujuan tertentu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Jenis pendapatan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan. Yang merupakan contoh pendapatan dari dana perimbangan atau transfer adalah, nah jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini yaitu dana alokasi umum teman-teman, yaitu A. Nah, jenis-jenis dana perimbangan adalah dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil ya.
Nah, jadi di sini untuk poin B, poin C, serta D itu kurang tepat. Nah, kita lanjutkan soal nomor 5. Negara memberikan hibah sejumlah dana kepada daerah tanpa arahan. Nah, tentang bagaimana dana itu dibelanjakan merupakan bentuk. Nah, jadi untuk nomor 5 ini terdapat poin A-nya semi-matching grant, poin B matching grant, poin C conditional block grant, kemudian poin D-nya yaitu block grant. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yaitu D ya teman-teman, yaitu block grant. Nah, block grant sendiri itu transfer yang jumlahnya tetap tanpa ada syarat penggunaan dana transfer tersebut dari pemerintah pusat. Nah, jadi Pemda itu bebas menggunakannya untuk apapun sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan alasan pemerintah mengintervensi pasar asuransi adalah. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu C ya, teman-teman, yaitu risk aversion. Nah, alasan pemerintah sendiri mengintervensi pasar asuransi yaitu terdapat 4 jenis, teman-teman. Terdapat 4 alasan, teman-teman. Nah, di sini 4 alasan pemerintah intervensi. Yang pertama itu terkait eksternalitas gitu. Jadi karena terdapat eksternalitas negatif gitu ya, sehingga pemerintah terpaksa mensubsidi, menyediakan atau membantu perusahaan asuransi swasta gitu. Jadi nanti warga negaranya itu bisa tercover asuransi gitu. Nah, terus yang kedua itu terkait biaya administrasi. Nah, pemerintah itu mewajibkan warga untuk mengikuti asuransi karena biaya administrasi yang dibebankan oleh asuransi pemerintah itu lebih kecil gitu daripada asuransi swasta. Jadi lebih terjangkau gitulah oleh semua masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga alasannya yaitu redistribusi ya. Pemerintah itu mendorong redistribusi dari orang yang sehat ke orang yang sakit atau yang beresiko tinggi. Nah, sehingga distribusi biaya asuransi nantinya akan lebih merata. Nah, kemudian alasan terakhir pemerintah melakukan intervensi yaitu terkait paternalisme atau paternalisme. Nah, pemerintah itu memandang orang-orang membeli asuransi dengan jumlah yang terlalu rendah atau terlalu sedikit gitu ya. Sehingga pemerintah dapat memaksa warganya untuk mengikuti asuransi sebagai upaya untuk memaksimalkan utilitas mereka. Nah, jadi itu alasan pemerintah perlu intervensi ya. Jadi di sini yang bukan yaitu risk aversion gitu. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Pengeluaran dengan tax benefit linkage yang lemah menurut Fidelity Board seharusnya dilakukan oleh nomor 7 ini terdapat opsi pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini yaitu Pemda ya teman-teman, atau jawabannya B, yaitu pemerintah daerah. Nah, tax benefit linkage yaitu hubungan antara pajak yang dibayar oleh warga dengan barang publik yang disediakan oleh pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Jadi jawabannya yaitu B untuk soal nomor 7. Nah, kemudian untuk soal nomor 8, adanya perbedaan kualitas sekolah antar daerah dapat menjadi alasan diberikannya dana transfer dengan tujuan yaitu. Nah, untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat di sini yaitu B ya teman-teman, redistribusi. Nah, supaya apa? Nah, supaya kualitas sekolah antar daerah itu istilahnya kualitasnya sama ya, teman-teman, atau paling tidak itu tidak terlalu beda jauh gitu ya. Jadi di sini tujuannya itu untuk redistribusi. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 9. Pemerintah federal dan negara bagian di Amerika Serikat memberikan dukungan aktif dalam bentuk pemberian pinjaman dan subsidi pada tingkatan pendidikan. Nah, untuk soal nomor 9 terdapat di sini sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, jawaban yang tepat dari soal nomor 9 ini yaitu D ya teman-teman. Jadi, pemberian pinjaman dan subsidi pada tingkat pendidikan ini yaitu ada pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Nah, solusi dari credit market failure atau kegagalan pasar kredit yaitu dengan menyediakan pinjaman untuk membiayai pendidikan di tingkat perguruan tinggi gitu. Nah, jadi ini itu solusi untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi teman-teman. Jadi jawabannya D. Nah, kemudian soal nomor 10, individu menganggap penting asuransi karena hal-hal berikut. Nah, kecuali, nah di sini untuk poin A-nya prinsip diminishing marginal utility. Kemudian poin B, individu menginginkan konsumsi yang tinggi. Kemudian untuk poin C, individu menginginkan consumption smoothing. Kemudian untuk poin D, individu menginginkan konsumsi yang konstan dalam berbagai kondisi. Nah, jawaban yang tepat dari soal ini yaitu B ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu individu itu menginginkan konsumsi yang tinggi. Nah, ini jawaban yang salah atau yang terkecuali gitu. Nah, jadi betul ya di sini asuransi itu dianggap penting oleh individu karena yang pertama ya ini
adanya diminishing marginal utility. Kemudian yang kedua di sini ada individu itu cenderung menginginkan consumption smoothing gitu ya. Jadi lebih baik pengeluaran tiap bulannya gitu cenderung stabil dibandingkan misalkan tidak ada pengeluaran yang pasti di tiap bulannya, tetapi jika ada pengeluaran itu langsung sangat besar gitu. Nah, itu pasti individu tidak menginginkan hal seperti itu. Nah, terus juga ada di sini alasannya mengapa dianggap penting, yaitu individu menginginkan konsumsi yang konstan gitu ya dalam berbagai kondisi. Nah, ini juga termasuk consumption smoothing ini. Nah, terus kita lanjut ya nomor 11. Karena individu lebih memahami resiko yang mereka alami, maka individu akan mampu memilih asuransi yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri dan akan dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian. Kondisi seperti hal ini disebut dengan istilah. Nah, jadi di sini ada adverse selection, ada consumption smoothing, ada moral hazard, kemudian ada eksternalitas. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini yaitu adverse selection ya, teman-teman. Nah, jadi ada suatu kondisi di mana perusahaan asuransi itu salah ya dalam melakukan seleksi ininya, seleksi dari pelanggannya gitu. Jadi di sini ada informasi yang tidak simetris gitu ya. Jadi individu itu lebih paham terkait kondisi kesehatannya gitu ya daripada perusahaan asuransinya. Nah, dalam hal ini individu mungkin saja gitu ya tidak jujur terkait kondisi kesehatannya, dan individu tersebut lebih mengetahui gitu apakah asuransi ini tuh menguntungkan atau tidak jika diambil gitu, karena yang tahu untung atau tidaknya ya individu itu sendiri gitu. Sedangkan perusahaan asuransi masih belum terlalu tahu gitu ya untuk kondisi yang sebenarnya dari calon pelanggannya itu gimana gitu. Jadi di sini kondisi seperti hal ini itu disebut dengan istilah adverse selection, disebabkan karena adanya informasi yang tidak simetris. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 12 ya, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 12, pemerintah itu berencana untuk mengenakan pajak atas 3 jenis produk, yaitu atas produk susu kemasan, kemudian atas produk daging, kemudian atas produk beras. Nah, pajak atas produk yang akan menyebabkan kenaikan harga paling tinggi pada harga eceran adalah, nah di sini untuk poin A-nya yaitu susu kemasan, kemudian untuk poin B yaitu susu dan daging, kemudian poin C yaitu daging, dan poin D-nya yaitu terkait beras. Nah, jadi untuk soal nomor 12 ini jawaban yang tepat yaitu D ya teman-teman, yaitu beras. Nah, teman-teman perlu ingat ya konsepnya. Untuk mengoptimalkan tarif pajak, maka pembuatan kebijakan pajak dikaitkan dengan elastisitas permintaan. Pemerintah menetapkan pajak untuk komoditas yang berbanding terbalik dengan elastisitasnya. Jadi, semakin inelastis maka akan dikenakan pajak yang tinggi. Nah, semakin elastis maka dikenakan pajak yang rendah. Nah, dalam hal ini, beras merupakan barang kebutuhan pokok yang bersifat inelastis. Maka pajak yang akan dikenakan semakin tinggi, sehingga harganya juga akan menyebabkan kenaikan yang semakin tinggi gitu. Nah, jadi kan logika mudahnya itu, karena beras ini barang yang permintaannya bersifat inelastis gitu ya, mau tidak mau kan ya, kalaupun dikenakan pajak, itu orang-orang tetap akan membelinya gitu. Jadi, akan optimal apabila pemerintah itu apabila mengenakan pajak pada beras ini, maka nantinya harganya juga akan naik paling tinggi gitu ya. Nah, berbeda dengan misalkan susu kemasan dan daging gitu. Nah, apabila susu kemasan dan daging misalkan dikenai pajak gitu kan, nah itu masih banyak barang substitusinya gitu. Jadi bukan suatu permintaan yang inelastis gitu, tapi elastis gitu. Banyak sekali substitusinya gitu. Jadi apabila misalkan susu kemasan dan daging dikenai pajak, nah orang-orang itu dapat beralih gitu ke produk lainnya gitu, substitusinya gitu. Nah, jadi dalam hal ini jawaban yang tepat yaitu D, yaitu beras. Nah, kita lanjut nomor 13, dalam insiden pajak atau tax incidence, apabila upah minimum regional diterapkan dalam pasar tenaga kerja dan pajak penghasilan karyawan dikenakan pada karyawan, maka sebagian beban pajak atau tax burden akan dapat dialihkan ke pemberi kerja apabila permintaan tenaga kerja yaitu di sini poin A-nya inelastis, poin B elastis, poin C-nya inelastis sempurna, dan poin D yaitu elastis sempurna. Nah, jawaban yang tepat dari soal nomor 13 sendiri yaitu A ya teman-teman, yaitu inelastis. Nah, teman-teman perlu ingat lagi konsepnya.
Nah, apabila semakin inelastis suatu permintaan atau penawaran, maka nantinya pihak itulah yang akan menanggung lebih banyak gitu beban pajaknya gitu. Jadi misalkan penawarannya itu inelastis gitu, bersifat inelastis. Artinya nanti yang akan dalam hal ini pasar tenaga kerja ya teman-teman, nantinya apabila penawarannya inelastis, maka dari pekerjanya sendiri itu akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi dalam hal ini itu dapat dialihkan ke pemberi kerja atau dalam hal ini konsumennya ya. Nah, berarti terkait kurva permintaannya. Nah, apabila permintaannya bersifat inelastis gitu, lebih bersifat inelastis daripada penawarannya, maka nanti yang akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi yaitu di sini pemberi kerjanya gitu. Nah, maka dari itu di sini permintaan tenaga kerja itu akan inelastis gitu apabila ingin mengalihkan beban pajaknya itu ke pemberi kerjanya gitu. Harus bersifat lebih inelastis gitu. Nah, kita lanjut soal nomor 14. Yang bukan merupakan moral hazard apabila asuransi disediakan secara penuh oleh pemerintah adalah, nah di sini untuk poin A-nya menurunnya kewaspadaan atas kejadian yang tidak diinginkan, kemudian untuk poin B meningkatkan peluang mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kemudian untuk poin C meningkatkan biaya saat menjalani perawatan pada saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kemudian poin D yaitu respon perusahaan asuransi terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Nah, jadi untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat yaitu C ya teman-teman. Jadi yang bukan merupakan moral hazard apabila asuransi disediakan secara penuh oleh pemerintah adalah meningkatnya biaya saat menjalani perawatan pada saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Nah, jadi 4 jenis moral hazard sendiri yang memainkan peran penting yaitu yang pertama, mengurangi tingkat kewaspadaan terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, peningkatan peluang untuk mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, peningkatan pengeluaran atau biaya saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Nah, misalnya yaitu memakai asuransi yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu respon perusahaan asuransi saat terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam hal ini yang kurang tepat yaitu C, teman-teman. Meningkatnya biaya saat menjalani perawatan pada saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kita lanjut soal nomor 15. Dalam asuransi kesehatan dapat terjadi asymmetric information. Misalnya, nah untuk poin A, calon pembeli asuransi merahasiakan kondisi kesehatannya. Kemudian untuk poin B, agen asuransi itu tidak memproses klaim yang dilakukan. Kemudian untuk poin C, perusahaan asuransi itu berinvestasi di pasar modal. Kemudian poin D, pemerintah tidak mendukung asuransi kesehatan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini yaitu A. Calon pembeli asuransi merahasiakan kondisi kesehatannya. Nah, ini telah kita bahas tadi, adanya asymmetric information ini, contohnya yaitu pembeli asuransi itu, calon pembeli asuransi itu merahasiakan kondisi kesehatannya gitu. Jadi misalkan ada penyakit-penyakit yang kiranya itu berbahaya atau dan lain sebagainya, tentunya kan nanti apabila perusahaan asuransi tahu kan nantinya akan berbeda ya ininya, tarif yang akan dikenakan itu akan berbeda gitu. Nah, jadi si calon pembeli asuransi ini akan merahasiakan gitu kondisi kesehatannya. Jadi nanti bisa tidak jujur gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dirugikan nanti adalah perusahaan asuransi karena akan terjadi adverse selection, di mana perusahaan asuransi akan dirugikan gitu ya, karena perusahaan asuransi itu salah istilahnya, salah dalam menerima calon pembeli asuransinya gitu, tidak memperhitungkan secara pasti gitu terkait kondisi kesehatan dari calon pembeli serta tarifnya gitu, tidak sebanding istilahnya. Nah, seperti itu.